Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibni Zakaria. NIM saya itu 23821201181 dari kelas 5E Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Nah, pembangunan adalah suatu proses perubahan yang terencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tidak semua pembangunan mencapai hasil yang optimal. Ada berbagai faktor yang menentukan keberhasilannya atau setidaknya suatu bangunan. Nah, mari kita bahas bersama faktor-faktor tersebut. Faktor yang pertama dan yang paling penting itu ada sumber daya manusia atau SDM. Kenapa sih SDM berkualitas itu menjadi kunci yang paling utama? Nah, yang pertama itu tingkat pendidikan. Masyarakat yang berpendidikan tinggi itu lebih produktif dan inovatif. Yang kedua itu ada keterampilan dan keahliannya. Tenaga kerja yang terampil mendorong efisiensi dan daya saing. Yang ketiga itu ada kesehatan. SDM yang sehat memiliki produktivitas lebih tinggi. Nah, dan yang keempat itu ada etos kerjanya. Budaya kerja keras dan disiplin mempercepat pembangunan. Nah, contoh nyatanya nih ada negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan yang berhasil bangkit karena investasi besar dalam pendidikan dan pelatihan SDM. Nah, faktor yang kedua itu ada sumber daya alam atau SDA. Ketersediaan SDA itu mempengaruhi pembangunan melalui yang pertama itu ada potensi kekayaan alam seperti minyak, gas, mineral, hutan, dan pertanian. Yang kedua itu ada pengelolaan yang berkelanjutan. SDA itu harus dikelola bijak agar tidak habis. Nah, yang ketiga itu ada diversifikasi ekonomi. Nah, jangan terlalu bergantung pada satu jenis sumber daya alamnya. Tapi penting diingat, SDA yang berlimpah itu tidak menjamin keberhasilan pembangunan jika tidak dikelola dengan baik. Beberapa negara yang kaya sumber daya alam itu justru mengalami kutukan sumber daya. Nah, karena korupsi dan mismanagement. Nah, yang faktor ketiga adalah modal dan investasi. Pembangunan itu memerlukan yang pertama itu ada modal finansial untuk infrastruktur, industri, dan layanan publik. Yang kedua ada investasi domestik dari tabungan masyarakat dan investasi swasta lokal. Yang ketiga ada investasi asing atau FDI untuk transfer teknologi. Dan keempat ada akses pembiayaan melalui sistem perbankan dan pasar modal yang sehat. Nah, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan membutuhkan modal besar yang harus direncanakan dengan matang. Selanjutnya itu ada faktor yang keempat, adalah teknologi dan inovasi. Di era modern seperti sekarang, teknologi itu sangat sangat banget menentukan. Yang pertama itu produktivitas. Teknologi meningkatkan efisiensi produksi. Yang kedua itu ada daya saing. Inovasi menciptakan nilai tambah produk. Yang ketiga ada transformasi digital. Digitalisasi mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan keempat ada riset dan pengembangan, investasi R&D untuk kemajuan jangka panjang. Nah, ingat ya, negara yang menguasai teknologi akan unggul dalam persaingan global. Faktor yang kelima adalah kelembagaan dan tata kelola atau good governance. Nah, ini mencakup pertama itu ada stabilitas politik. Pemerintah yang stabil menciptakan kepastian investasi. Yang kedua itu ada supremasi hukum, penegakan hukum yang adil, melindungi hak dan properti. Nah, yang ketiga itu ada birokrasi efisien, pelayanan publik yang cepat dan tidak korup. Nah, yang keempat itu ada transparansi dan akuntabilitas, pemerintah yang bersih dan korupsi. Dan yang kelima itu ada partisipasi masyarakat. Nah, pembangunan yang melibatkan masyarakat lebih berkelanjutan. Nah, good governance ini adalah fondasi bagi semua faktor lainnya. Tanpa tata kelola yang baik, faktor-faktor lain itu tidak akan optimal. Nah, faktor yang keenam itu ada infrastruktur yang memadai, yang meliputi pertama transportasi, jalan, pelabuhan, bandara untuk mobilitas barang dan orang. Yang kedua itu ada energi, listrik dan energi untuk industri dan rumah tangga. Yang ketiga itu telekomunikasi, konektivitas internet untuk era digital. Dan yang keempat itu ada air bersih dan sanitasi. Kesehatan masyarakat bergantung pada ini. Nah, infrastruktur yang baik menurunkan biaya logistik dan meningkatkan produktivitas ekonomi.
Nah, selanjutnya faktor yang terakhir itu ada sosial dan budaya. Aspek sosial dan budaya yang berpengaruh antara lain yang pertama itu nilai dan norma. Masyarakat seperti budaya kerja keras, kejujuran dan kolaborasi. Yang kedua itu ada kohesi sosial. Masyarakat yang harmonis lebih produktif. Yang ketiga itu ada kesetaraan gender. Pemberdayaan perempuan meningkatkan produktivitas dan keempat itu ada model sosial. Kepercayaan dan jaringan sosial mempermudah kerjasama. Nah, pembangunan yang mengabaikan aspek budaya dan lokal sering mengalami resistensi dan kegagalan. Nah, jadi teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan itu pembangunan dipengaruhi oleh 7 faktor utama. Yang pertama itu ada sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua ada sumber daya alam yang dikelola dengan baik. Yang ketiga ada modal investasi yang memadai. Yang keempat ada teknologi dan inovasi. Yang kelima ada kelembagaan dan tata kelola yang baik. Yang keenam ada infrastruktur yang memadai. Dan yang ketujuh itu ada sosial budaya yang mendukung. Nah, ketujuh faktor ini saling berkaitan dan harus berjalan secara sinergis. Tidak ada satu faktor pun yang bisa bekerja sendiri. Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang holistik dan memperhatikan semua aspek dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.